Abu Obeidah menegaskan bahwa semua front akan membara dan meningkatkan serangan menghadapi Israel dan sekutu jika agresi di jalur Gaza berlanjut. Mengutip KBRI pada 27 Agustus, kabar itu diumumkan oleh sang juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Obeidah, pada Minggu 25 Agustus 2024. Abu Obeidah memberikan pernyataan atas serangan masif Hizbullah yang menghujani Israel Utara dengan ratusan roket Katyusha. Obeidah menekankan bahwa tidak ada keamanan bagi Israel dari hukuman, serta tidak ada batasan kemungkinan untuk menyerang Israel dimanapun dan di front manapun. Artinya perlawanan dari semua lini akan tetap membara dan meningkatkan serangan mereka dalam menghadapi Israel dan sekutu. Di luar itu, Obeidah menyatakan bahwa Brigade Al-Qassam menghargai pengorbanan berharga dari para pejuang Hizbullah dalam melakukan pembalasan atas kemartiran komandan senior mereka, Fuad Shukar. Nasser Kanani menegaskan bahwa Israel telah kehilangan kekuatan pencegahnya. Muncul pertanyaan, apakah Iron Dome sang penangkis gagal menangkis serangan roket Katyusha Hizbullah? Mengutip Arab News pada 27 Agustus, kabar itu diumumkan sang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Kanani, pada Senin 26 Agustus 2024. Awalnya Kanani menyatakan bahwa meskipun Israel mendapat dukungan komprehensif dari negara-negara seperti Amerika Serikat, namun Israel tidak dapat memprediksi waktu dan tempat tanggapan yang terbatas dan terkelola dari pejuang perlawanan. Sehingga dengan begitu, Kanani menekankan bahwa Israel telah kehilangan kekuatan pencegahannya, terkhusus dari serangan-serangan semua front pembela rakyat Palestina. Bahkan Kanani menambahkan bahwa Israel saat ini harus sudah mulai mempertahankan diri di wilayah yang didudukinya sendiri, menegaskan sekali lagi bahwa keseimbangan strategis telah mengalami perubahan mendasar yang merugikan Israel. Israel diprediksi akan menerima serangan tambahan dari pihak Houthi Yaman. Perlu diketahui, sebelum-sebelumnya Israel telah dihajar habis-habisan oleh Hizbullah Lebanon dan Brigade Al-Qassam. Mengutip The Time of Israel pada 27 Agustus, sirine roket berbunyi di pusat kota Rishon LeZion, Israel pada Minggu 25 Agustus lalu. Sirene diaktifkan karena Iron Dome mendeteksi peluncuran roket jarak jauh dari jalur Gaza ke Israel bagian tengah. Namun, tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau cedera dalam serangan jarak jauh yang jarang terjadi dari Gaza tersebut. Selain itu, Hizbullah mengklaim lebih dari 320 roket Katyusha ditembakkan ke Israel dalam tahap pertama pembalasan juga pada Minggu 25 Agustus. Hizbullah mengklaim menyerang pangkalan militer untuk memfasilitasi peluncuran drone mereka maju lebih dalam ke wilayah Israel. Sementara itu, Israel diperkirakan akan menerima serangan tambahan dari pihak Houthi dalam beberapa hari mendatang, tepat setelah rentetan roket Hizbullah dan bombardemen rudal M90 Brigade Al-Qassam Hamas. IDF dan bala bantuannya menjadi target ledakan dalam dua operasi berturut-turut Brigade Al-Qassam di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Agustus, kabar itu tertulis dalam surat kabar Ma'arif pada Senin 26 Agustus 2024. Ma'arif mengungkap bahwa sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam yang menargetkan Tel Aviv, serta mengkonfirmasi bahwa roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut sejak Minggu 25 Agustus 2024. Kemudian pada Senin 26 Agustus di Gaza, Al-Qassam melaksanakan dua operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Younis. Di daerah Al-Qarara, timur laut Khan Younis, perlawanan menargetkan pasukan Israel yang berlindung di sebuah rumah dengan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personil lainnya. Dalam operasi kedua, Al-Qassam meledakkan terowongan yang telah dipasang sebelumnya di bawah pasukan Israel yang terdiri dari 5 tentara yang telah maju ke lokasi tersebut, menewaskan dan melukai para anggota mereka. Sekali lagi, Mesir memberi bantahan klaim Israel soal terowongan di bawah perbatasan Rafah. Muncul pertanyaan, apakah Mesir dan Israel benar-benar berpotensi perang langsung di luar perang medan tempur Gaza?
Mengutip New Arab pada 27 Agustus, kabar itu diumumkan pihak Mesir beberapa waktu ini. Mesir membantah klaim Israel bahwa ada terowongan aktif di bawah perbatasannya dengan jalur Gaza. Disebut menjadi lokasi yang memungkinkan senjata atau orang diselundupkan. Kabar itu dilaporkan media Israel mengutip sumber yang terlibat dalam pembicaraan gencatan senjata Israel dengan Kairo baru-baru ini, di mana tentara Israel telah menemukan beberapa terowongan di sisi perbatasan Gaza dalam beberapa minggu terakhir, namun Mesir menegaskan kembali bahwa semua terowongan telah diblokir di sisi Mesir. Menurut sumber utama, Mesir telah memblokir terowongan itu 6 tahun lalu sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menghentikan penyelundupan. Namun dikatakan oleh sumber bahwa penyangkalan Mesir bertentangan dengan penilaian Benyamin Netanyahu serta penilaian yang dibuat oleh pejabat Israel lainnya, di mana akan selalu ada kemungkinan penyelundupan terjadi melalui terowongan yang tidak diketahui oleh Mesir maupun Israel. Amerika Serikat dikabarkan telah membantu Israel melakukan pelacakan keberadaan Yahya Sinwar. Dikabarkan peralatan radar penembus tanah dipakai untuk melacak Sinwar di terowongan jalur Gaza. Mengutip sumber utama pada 27 Agustus, kabar itu diumumkan dalam wawancara dengan lebih dari 20 pejabat Israel dan Amerika Serikat. Upaya itu diantaranya membentuk unit khusus di dalam markas besar Shin Bet dan agen mata-mata Amerika Serikat ditugaskan untuk menyadap komunikasi Yahya Sinwar. Selain itu, Washington juga menyediakan radar penembus darat ke Israel untuk membantu mencari Sinwar dan pemimpin Hamas lainnya. Perlu diketahui pada bulan Januari 2024, para pejabat Israel dan Amerika Serikat yakin mereka mempunyai kesempatan langka untuk memburu Yahya Sinwar. Saat itu, pasukan Israel menggerebek kompleks terowongan di selatan jalur Gaza berdasarkan informasi intelijen yang menunjukkan Sinwar bersembunyi di sana. Namun belakangan, Israel mengklaim Sinwar benar-benar ada di sana, tapi telah meninggalkan terowongan di bawah Khan Yunis beberapa hari yang lalu. Setelah itu, operasi perburuan berlanjut hingga hari ini. Hizbullah bertekad akan memberi Israel dampak yang sangat besar dengan serangan mereka. Bahkan disebutkan bahwa rezim Zionis bisa terancam tinggal dan hidup di tempat perlindungan bawah tanah yang sudah dipersiapkan. Mengutip Sputnik pada 27 Agustus, hal itu dikatakan oleh pakar kajian Timur Tengah di Universitas Sakarya Turki, Furkan Halit Yolcu, beberapa waktu ini. Yolcu merasa Israel dan Amerika Serikat enggan terlibat dalam perang besar. Sementara itu, Yolcu menyebut Hizbullah tidak seperti Hamas. Hizbullah disebutnya bukan aktor non-negara berskala kecil. Kekuatan Hizbullah disebut hampir seperti kekuatan militer nasional dalam hal angkatan darat. Selain itu, Hizbullah memiliki rudal dan sistem pertahanan udara yang bisa membahayakan setiap militer yang menyerang mereka. Bahkan disebut oleh Yolcu bahwa Hizbullah punya tekad dan militer darat yang diperlukan agar bisa beri wilayah Israel dampak yang sangat-sangat besar. Yolcu juga memperingatkan bahwa warga sipil Israel terancam harus tinggal di tempat perlindungan bawah tanah yang sudah dipersiapkan pemerintah mereka, di mana hari-hari normal warga Israel bisa berakhir sepenuhnya karena Hizbullah mampu menembus sistem pertahanan udara negaranya. Mengingat Yolcu menyebut negara Israel terancam oleh rudal balistik yang dimiliki oleh Hizbullah. Hasan Nasrallah menekankan bahwa misi Hizbullah di Israel untuk saat ini telah tercapai. Nasrallah menekankan bahwa Lebanon sekaligus Hizbullah berhak melakukan aksi pembalasan lagi. Mengutip The Cradle pada 27 Agustus, kabar itu diumumkan sang sekretaris jenderal Hizbullah, Nasrallah, seusai serangan 340 roket Katyusha ke Israel pada Minggu 25 Agustus kemarin. Nasrallah menekankan bahwa misi tercapai untuk saat ini. Jika hasil operasi pada minggu kemarin terbukti tidak memuaskan, maka Hizbullah berhak untuk membalas Israel lagi. Dijelaskan oleh Nasrallah bahwa serangan Hizbullah telah terlaksana sesuai dengan rencana yang matang. Nasrallah menekankan bahwa jika hasilnya memuaskan dan tercapai tujuan yang diinginkan, maka Hizbullah akan menganggap pembalasan telah selesai. Namun jika hasilnya tidak mencukupi, maka Hizbullah berhak untuk menanggapi hingga pemberitahuan lebih lanjut. Israel dikabarkan telah memperluas koridor Netzarim di jalur Gaza hingga 4 pos terdepan.
Diketahui tujuan Israel melakukan upaya perluasan itu untuk menampung pasukan Israel secara permanen. Mengutip Ynet pada 27 Agustus, kabar itu terungkap Mengutip Ynet pada 27 Agustus, kabar itu terungkap menurut citra satelit yang ditinjau oleh situs berita Ibrani Ynet pada Senin 26 Agustus kemarin. Tertulis bahwa IDF telah berupaya memperluas koridor Netzarim. 4 pos terdepan telah didirikan di koridor tersebut, diketahui sebagai tempat tinggal permanen bagi ratusan pasukan. Dijelaskan oleh Ynet bahwa koridor Netzarim awalnya didirikan untuk mencegah kembalinya pejuang bersenjata ke wilayah utara jalur Gaza, serta untuk secara umum mencegah kembalinya warga Palestina ke wilayah utara jalur Gaza. Namun dijelaskan juga bahwa Israel telah menyiapkan rute operasional yang baru dibangun dan titik drainase di sepanjang koridor Netzarim. Dikabarkan untuk mencegah warga Palestina yang mengungsi di Gaza Selatan kembali ke rumah mereka di utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.